Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini setelah mengikuti perjalanan acara yang sudah memakan waktu yang panjang. Alhamdulillah apa yang disampaikan menjadi salah satu motivasi, inovasi bagi kita untuk mengembangkan budaya dan seni tradisi. Baik, di sini juga telah hadir dari Dispardius, juga dari Koperasi UMKM, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan coba sedikit ulas bagaimana tanggapan yang telah disampaikan tadi. Nah, di sini juga ada permasalahan yang harus kita temukan. Setelah kita mendapatkan informasi, juga bagaimana menindaklanjuti apa yang disampaikan. Jadi dua permasalahan ini akan muncul menjadi aspirasi masyarakat ditangkap oleh pemangku kebijakan, jadi sinergi ketika ini menjadi program kegiatan dan visi misinya Kabupaten Bandung Barat. Baik, kita akan coba sapa dulu Pak Hernandi selaku Kabid Kebudayaan yang tidak asing lagi, akan selalu mendorong dan memberikan. Bagaimana Pak Hernandi setelah kita mengikuti paparan yang disampaikan tentang perjalanan Padepokan Meong Sempur sampai saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jadi saya ke Meong Sempur hadir ini sebenarnya yang menetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Salah satu objek yang akan diambil yaitu tentang pengetahuan tradisional, itu yang berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di Meong Sempur. Namun demikian, kiranya untuk ke depan supaya Meong Sempur ini komplit dalam catatannya, jadi ceritanya jangan hanya sebagai tradisi lisan. Saya mengharapkan kita bekerja sama untuk menyusun suatu buku yang mengangkat tentang keberadaan pencaksilat di selatan. Karena menurut informasi yang saya dapat bahwa sejak tahun 1927 di sana itu di kampung Sempur Bajen itu ada para pesilat atau jawara yang kahot dan sohor. Kiranya saya sangat berterima kasih jika itu diungkap dan itu akan menambah warisan budaya Kabupaten Bandung serta perpustakaan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya kemarin dapat informasi dari Perpusnas, jadi untuk pariwisata tolong dibukukan kaitan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bandung Barat. Dan baru yang dapat di-explain itu 10 warisan budaya tak benda tentang 10 ritual. Mudah-mudahan dari Meong Sempur menyumbangkan karyanya untuk dicatat dan disimpankan sebagai warisan budaya di kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dan perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin itu PR besar buat Padepokan Meong Sempur. Jadi bagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Dispardius ini menjadi salah satu artinya PR yang akan kita laksanakan. Semoga Meong Sempur bisa apa yang diharapkan tadi, membuat buku induknya, kemudian sesuai dengan arahan dari Kemendikbud, tahapannya harus tercapai. Walaupun ini memerlukan waktu lama, tapi insya Allah dengan bekerja sama pekerjaan itu akan selesai. Nah, kalau dikaitkan dengan perkembangan pesilat itu sendiri, itu tidak bisa dengan sendiri seorang pesilat saja. Pesilat pun harus mempunyai mata pencaharian yang layak sebagai pelestari. Barangkali ada satu tanggapan dari Ibu Dinas Koperasi untuk ke depan para pesilat itu harus seperti apa sih? Nanti biar nyambung nih para pesilat. Dan terima kasih Pak Abah Hono ya. Satu keberuntungan bagi saya diundang hadir di sini dari Dinas Koperasi UKM. Yang tadinya saya bertanya-tanya ada apa nih dengan Padepokan Meong Sempur. Ternyata memang di Padepokan Meong Sempur ini selain budayawan tadi akan mengembangkan budaya yang sudah dimiliki dari warisan nenek moyangnya dulu, yang akan diusulkan ke dalam catatan warisan budaya tak benda. Tentu perekonomian para pelaku usahanya pun di sini harus dikembangkan, terutama mungkin seniman-senimannya yang ada di sini. Karena kita tahu sendiri ya Pak, masa depan seniman itu bukan sesuatu yang harus diandalkan gitu, tapi memang sesuatu yang harus dikembangkan, tapi juga harus ada keterampilan lain ataupun
bentuk ekonomi lain yang akan dikembangkan nanti di sini. Tentu kami dari Dinas Koperasi UKM menyambut baik salah satu tujuan dari Padepokan ini untuk memberdayakan para pelaku usaha yang ada di sini dan juga untuk mengembangkan wirausaha baru di sini. Kami dari Dinas Koperasi UKM akan mendampingi dalam masalah pembinaan, pelatihan, kemudian juga dalam masalah legalitas mungkin nanti ke depannya. Legalitas mulai izin usaha, kemudian legalitas izin edar, halal dan segala macam, insya Allah kita akan bantu. Kemudian ke depannya setelah ada terhimpun para pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan di Padepokan ini pun akan mendirikan sebuah koperasi. Karena memang tadi tujuan utama untuk memberdayakan perekonomian masyarakat juga untuk memberantas bank emok yang menjamur di masyarakat kita. Di masyarakat kita tentunya harus diadvokasi. Masyarakat kitanya yang harus dipintarkan, mindsetnya harus dirubah. Jadi ketika kita butuh modal, bukan untuk konsumtif, justru untuk usaha. Jadi kita meminjam untuk penambahan modal ke perbankan itu atau ke lembaga penyedia permodalan, itu tentu untuk mengembangkan usaha, bukan untuk konsumtif. Ini yang harus kita tanamkan pada para pelaku usaha maupun calon wirausaha baru yang ada di wilayah Padepokan ini. Itu saja mungkin Pak Abah Honok, nanti kita berkembang lagi di diskusinya. Perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kenapa kita hadirkan juga dari Dinas Koperasi. Nah, inilah yang penting untuk memberikan edukasi yang baik tentang bagaimana kita memiliki gaya hidup di zaman modern tetapi tidak meninggalkan buhun itu tadi. Yaitu tadi konsep Padepokan itu adalah kampung primitif, pola pikir yang modern. Memberantas bank emok sendiri susah Pak ya, kalau kita hanya mengandalkan misalnya salah satu dinas koperasi. Karena dinas koperasi sendiri kan terbatas SDM-nya, kemudian terbatas untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang cukup luas tentunya dengan 16 kecamatan. Tentu keberadaan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang peduli dengan lingkungan sekitarnya, memberikan advokasi kepada masyarakat itu jangan tergiur dengan penawaran pinjaman yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi penawaran pinjaman itu kita meminjam kalau memang itu sangat urgent dan memang untuk kebutuhan permodalan, itu yang tadi saya tekankan. Jadi akhirnya kan ketika meminjam itu enak istilahnya, tapi ketika mengembalikan, nah mulai kepalanya pening, mulai suami keluarga ikut terkena imbasnya. Itu mungkin yang harus diperhatikan dan harus diadvokasi kepada masyarakat. Alhamdulillah. Menindaklanjuti hasil pengumuman Baki 2 itu sebetulnya sudah mulai kepada pembinaan anak usia dini dan dasar. Kebetulan saat ini juga hadir Ibu ini selaku Kepala Madrasah Al-Jannah. Itu mau diterapkan di sana tentang ekonomi kreatif, kreatifnya gitu kan. Barangkali ada semacam pertanyaan dari Ibu, kebetulan di koperasi ada pepernian lah, orang dulu itu ada pepernian yang mau disampaikan sehingga sinergi antara pemahaman dalam bentuk fisik itu dan keterampilan, yang berakhir keterampilan. Mudah-mudahan dengan adanya pengembangan craftnya sendiri, anak didik yang akan menjadi generasi penerus itu mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Barangkali itu selaku kepala madrasah bisa menyampaikan kepada Dinas Koperasi apa yang diharapkan. Mudah-mudahan ini bagian penting ketika kita menerapkan ekrabnya itu di Al-Jannah sebagai pilot projectnya. Terima kasih. Bawah. Terima kasih sebelumnya Abah atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rini Resmiati, Kepala Sekolah MI Al-Jannah di bawah Yayasan Al-Jannah Jahankelas. Pada kesempatan ini mungkin yang sesuai dengan tadi Abah sampaikan bahwa di sekolah kami itu ada suatu ide Ibu terkait dengan penggunaan limbah sampah benang. Nah itu ada suatu kreativitas
Berpikir kami itu ini sampah benang, sayang kalau dibuang begitu saja. Ya, akhirnya inisiatif dengan medianya anak-anak gitu ya, saya praktekkan bagaimana memanfaatkan sampah benang menjadi sebuah kreativitas, dan alhamdulillah terbentuklah sebuah kreativitas, yaitu kita menghasilkan yang namanya tudung saji kopiah. Nah, mudah-mudahan di acara kesempatan ini mungkin Ibu bisa memberikan apa ya namanya wadah gitu ya, wadah atau arahan ketika kami itu bukan hanya menghasilkan sesuatu di dalam saja, bagaimana mengekspos itu bisa diekspos ke jadi kreativitas atau menjadi wadah atau menjadi sarana Produk. ini loh apa namanya modal gitu ya, produk gitu, produk dari hasil kreativitas anak-anak kami, khususnya anak dari MI Aljana, menjadi suatu produk atau menjadi suatu unggulan bagi keunggulan di dalam kreativitas di KBP. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit, bukan sedikit, banyak mungkin ya, bisa memberikan arahan kepada kami supaya kami itu tidak monoton. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Nih Mbah, fokusnya sebenarnya kan padepokannya ya, mau sempurnya. Sekarang jadi beralih ke ekonominya nih. Kebetulan yang hadir di sini saya hanya sekretaris. Seharusnya yang hadir itu teknis ya bidang. Karena sekretaris kebijakannya kan hanya di lingkungan dinas gitu. Kalau bidang nanti lebih ke aplikasi keterampilannya seperti apa. Mungkin yang Ibu Rini maksudkan gini, anak-anak itu sudah punya kreativitas, sudah melahirkan suatu produk, tapi produk itu pengen ada nilai jual. Yang nilai jual itu tentunya membantu apa ya, sebenarnya anak-anak nggak boleh ya menjadi pelaku, belum boleh menjadi pelaku usaha, tapi untuk mengembangkan kreativitas itu boleh. Tapi nilai ada value-nya gitu, dari apa yang mereka hasilkan itu bernilai jual, setidaknya mereka belajar untuk berwirausaha. Kita sebenarnya sudah punya wadah Ibu, wadahnya itu tidak besar, sebenarnya pengen ada suatu tempat yang untuk menjual produk-produk lokal oleh KBB gitu, tapi kita belum punya wadah yang memadai, tapi kita baru difasilitasi oleh IKEA. Kita di bawah Dekranasda, Dewan Kerajinan Daerah, ketuanya kebetulan Ibu Sonya, istrinya Pak Bupati Pahengki, itu sudah berjalan 2 tahun. Produk-produk kerak itu, produk kerak, kemudian fashion itu bisa dijual di IKEA. Jadi kalau memang produknya sudah bagus, sudah layak, kemudian banyak yang membutuhkan, kenapa tidak kita bantu untuk dipromosikannya. Kemudian lewat IG-nya pimpinan pun, Pak Bupati atau Pak Ibu Sonya, itu bisa dipromosikan kalau misalnya produknya itu ingin dijual keluar. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Kami di Dinas Koperasi UKM memang tidak punya tim yang ahli untuk kreativitas itu, tapi biasanya kita bekerja sama dengan BLK, kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi yang punya keterampilan atau bergerak di bidang desain. Bagaimana desainnya bagus, kemudian bagaimana kerapihannya, kemudian bagaimana produk itu dibutuhkan juga. Jadi memang kita nanti akan bantu untuk coba bantu Bu sana. Itu saja. Pertanyaan tadi, kenapa mesti arahnya ke ekonomi? Jadi sebetulnya padepokan sebetulnya di ending. Contohnya begini, saya mendidik anak dari sejak dia belajar ini, kita bikin rumpaka, hafalkan rumpaka, pakai musik, endingnya adalah seorang penyanyi. Nah ini pun sama. Nah kalau untuk pendidikan dasar itu tidak mungkin keluar sekolah SD itu bisa menamatkan pelajaran karena hanya 30%. Paling tidak hanya pendidikan dasar yang dia miliki. Nah kemarin itu kita coba keterampilan anak setelah dia melakukan pergerakan dengan gerak pencaknya sendiri. Nah keterampilannya coba, karena otak kiri otak kanannya di studi itu layak nggak untuk
kemana arahnya? Jadi setelah anak dididik secara keseluruhan itu kan ada yang senang dan ada yang tidak. Makanya di situ ada dipilah sekarang kemarin itu ada gerak pencak, eagle-nya, ada ibingnya, kemudian ada MC, kemudian ada tariknya. Nah setelah ada acara pelepasan itu, anak secara tidak langsung sudah melakukan aktivitas yang secara alami dia belajar. Contohnya di Acauri ya gitu. Ketika ada pelepasan sekolah, anak sudah bisa membacakan prolog, menjadi MC kecil, kemudian bisa menampilkan tari merak gitu. Nah itu sebetulnya yang itu salah satu keterampilan kenapa sekarang hubungannya dengan ekrab. Kalau tidak sejak dini artinya anak tidak diberikan pemahaman. Nah ini makanya pada bukan sempur di holistik dipadukan kegiatan itu dengan ekonomi kreatif. Jadi kalau lihat kondisi posisi permasalahan di KBB, memang ke ekonomi agak susah karena di sini backgroundnya adalah petani, gitu. Ada suatu pandangan. Betul Pak, kita memang mendidik kewirausahaan itu tidak 1 hari 2 hari, tapi memang dibentuk dari mulai anak itu mulai apa yang mengenal, kalau istilahnya SMP lah sudah mulai cukup itu diperkenalkan bagaimana berwirausaha yang baik. Sebenarnya pelajaran perkoperasian, pelajaran berwirausaha ekonomi itu sudah mulai diperkenalkan. Jadi mindsetnya kita merubah mindset orang itu ketika sudah selesai keluar sekolah SLA sudah siap kerja. Tidak pikirannya tidak bekerja di kantoran atau bekerja di pabrikan, tapi menciptakan kerja di rumah untuk menghasilkan uang, itu bentuk wirausaha. Bentuk ekonomi kreatif. Dan dari di bidang seni itu salah satu bidang ya Pak Hernandi, bidang di ekonomi kreatif yang dibina itu adalah salah satunya bidang seni dan budaya. Selain tadi kuliner, craft, kemudian fashion, seni dan budaya juga tentu. Tadi saya memperhatikan putra bapak mungkin itu ya, jarang sekali anak SMP biasa ngawih gitu, biasa nembang. Mereka lebih tertarik dengan K-pop yang ke Korea-Koreaan gitu. Nah kita sudah mulai yang mengembangkan itu semua, dari menanamkan ke anak-anak cinta kepada budaya sendiri, di samping nanti tentu akan menghasilkan nilai ekonomiknya gitu. Jadi kita tidak, kalau perlu MC ya nggak perlu keluar, untuk MC di sini ya orang sini gitu. Jadi perputarannya kayak apa, rantai pasok atau rantai kebutuhannya bisa tercukupi oleh kita sendiri gitu. Nah, itu penginten Pak Ibu Rini. Ya. Alhamdulillah responnya luar biasa. Insya Allah Padepokan Mayang Sempur juga akan merintis tentang kurikulum ekonomi kreatifnya, di samping ada kegiatan pencaksilatnya. Maaf punten, tadi ada yang bersit, tadi itu mengatakan bahwa itu layak atau tidak layak. Yang menjadi alat ukur layak tidak layak suatu produk itu apa Bu? Anak. Baik. Anak mungkin. Jadi ini Bu, kita itu kan ada tim kurasi ya Bu ya, tim penilai. Kalau misalnya hasil produk anak-anak itu sudah rapi, kemudian yang menilai timnya itu sudah layak untuk dipasarkan, kita bantu. Kalau misalnya saya bukan mengecilkan anak-anak ya Pak, kita ada tentu tim penilainya itu ahli yang di bidang craftnya gitu. Kemudian kita tidak mengecilkan hasil karya anak-anak, tentu polesan anak-anak itu, hasil karya anak-anak itu masih perlu dipoles mungkin. Anak-anak MI kan ya Bu ya, nah anak-anak MI tentu yang dihasilkan mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat enggak. Kemudian di craft di KBB itu juga banyak Bu, ada yang berbahan baku eceng gondok, kemudian ada bambu, kemudian ada lagi yang dari daun-daunan, ekoprint, kemudian alas kaki sepatu, batu-batuan itu paling banyak di KBB. Batu-batuan itu coet ya Bu. Nah sekarang kalau muncul dari limbah dan itu mempunyai nilai tambah untuk ekonomi misalnya, kenapa tidak? Nah, kita punya komunitas ekrab Bu. Nanti komunitas ekrab itu bisa membantu melatih mereka yang lebih sempurna lagi, yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya dari sekolah itu sudah dilatih dengan baik, hasilnya pun baik, produknya tinggal kita bawa di IKEA ataupun di tempat-tempat wisata. Apalagi misalnya itu banyak dibutuhkan orang di tempat-tempat wisata, nanti bekerja sama dengan PHRI melalui pariwisata, itu kita menyimpan benda-benda kita atau barang-barang hasil produk kita, hasil kreatif para pengrajin itu di tempat-tempat wisata.
Gini Bu, terkait dengan butuh atau tidak butuhnya, alhamdulillah kemarin gini, Jawa Timur sama Sukabumi itu sudah ada permintaan. Cuman tadi kan masalahnya kita tidak ada tenaganya. Kalau kreativitas anak sendiri kan tidak bisa memenuhi permintaan nih. Misalnya, Bu Rini kirim dong 5 kodi, bingung 5 kodi. Sementara misalnya anak hanya mampunya segitu. Nah itu, tapi saya mengembangkan saja, mengajak masyarakat sekitar, ibu-ibu yang hari ini ngarumpi, sok daripada ngarumpi, tangannya bari ngaburimel gitu ya, istilah ada bari ngaburimel seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara mengembangkan sayap itu, kuota permintaan itu bisa terpenuhi. Nah, ketika menyangkut kebutuhan, ya dibutuhkan. Nah, tapi untuk masuk ke dalam IKEA tersebut, bingung juga saya. Gitu. Kita ada punya wadah Bu, namanya Dekranasda. Ibu bisa memberikan sampel ke kami, Ya. produk apa aja yang sudah Ibu hasilkan, putra-putri Ibu hasilkan, dibawa ke Dekranasda. Nanti kita bantu masuk ke IKEA-nya. Karena IKEA itu di lantai bawah itu sudah kepunyaannya Dekranasda. Jadi semua produk-produk Kabupaten Bandung Barat, craft dan fashion bergiliran 1 bulan sekali itu di situ dipasarkan. Nah, kemudian tadi Ibu, kelemahan UMKM kita Bu, salah satunya memang mungkin anak-anak yang keterbatasan hanya 1 orang bisa memproduksi 1, sementara permintaan harus 10. Nah tentu Ibu harus memberdayakan masyarakat sekitar, maka pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga perlu untuk dikembangkan juga. Sama Bu, UMKM kita itu ketika banyak pemesanan suka angkat tangan. Saya sudah berikhtiar nih berjuang untuk mempertemukan mereka dengan pelaku usaha besar, misalnya Swalayan atau Toserba Jogja. Ada 1 produk yang memang terpakai dikurasi oleh Jogja tuh, tapi yang namanya Swalayan atau toko modern itu kan tidak 1-2, harus semua mengisi. Kemampuan kita tidak bisa membuat yang lebih banyak, itu biasanya. Nah jadi makanya Ibu tadi kalau misalnya permintaan pasarnya banyak, tentu harus mempersiapkan SDM-nya juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa ya tadi? Kenapa padepokan yang disebut kaitannya dengan ekonomi tadi? Jadi kita mencoba di ending ya. Setelah kita belajar silat, kan mungkin jadi pesilat dia menjadi orang yang mandiri dalam hidupnya dengan mengandalkan silat. Jadi pesilat sendiri harus punya mindset bagaimana mengakomodir ekonominya. Nah kalau pesilat itu belajar ekonomi, berarti kita udah modern pola pikirnya. Tapi kalau pesilat hanya belajar silat, itu paling tukang parkir gitu kan, jadi satpam gitu kan, kemudian di pasar. Nah, saya sendiri selaku senang dengan silat yang meneliti 50 tahun belajar silat. Kenapa sih silat itu dianggap sebagai pelajaran hanya pendidikan karakter saja? Ternyata banyak manfaatnya tadi. Seorang pesilat ya dia harus mempunyai plus pengetahuan yang lain. Jadi pesilat mempunyai masa depan yang cemerlang dalam kehidupannya. Jadi dosen pesilatnya, jadi bupati pesilatnya, jadi gubernur, jadi gubernur pesilat gitu. Jadi identik apa yang kita lestarikan ini tidak jadi konotasinya jadi pesilat paling karena bisa silat tunggul yang ke sana. Nah mudah-mudahan konsep yang akan kita kembangkan dengan kurikulum ini, pesilat menjadi holistik ketika dewasa, karena pendidikan dasar ini adalah penting bagi anak-anak. Mungkin dari Ibu Yuyu yang kelihatannya mau apa yang ditanyakan, bersilakan Bu. Terima kasih ya Pak. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan terkait dengan UMKM tadi sudah ngobrol sama Ibu. Dari kami Pesinggiran juga Abah ini sudah ngobrol. Pas kebetulan ada Ibu dari UMKM sama Kenite ini punya koperasi. Terus sebenarnya saya Ibu terus ngobrol silakan kalau sengaja Ibu ke koperasi. Sangat tertarik dari tahun kemarin dan terutama itu yang tabungan siswa Bu setahun sampai 70 juta lebih pengelolaannya kalau dikelola dengan koperasi. Juga ada guru-guru punya produk, cuma produknya di seperti batik, kaos, masih gitu. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan itu sebaiknya apa saya membuat koperasi simpan pinjam atau koperasi ada produknya gitu. Baik, saya langsung aja ya Ibu. Jadi keren. Jadi sebenarnya gini, ketika kita akan membentuk koperasi, jangan berdasarkan keinginan 1 orang.
Jadi kita akan membentuk koperasi itu setidaknya berkumpul, kalau di dalam peraturan yang lama itu 20 orang ya, 20 orang, kalau peraturan yang baru 9 orang juga cukup katanya. Berkumpul. Jadi saya tidak ingin koperasi itu dibentuk hanya tucing gitu, atau koperasi yang tidak berkembang. Jadi koperasi itu dibentuk ketika memang dibutuhkan kehadirannya. Kalau misalnya hanya keinginan ibu saja, masyarakat atau guru-guru tidak ingin, antos mual hidup itu koperasi. Tapi kalau koperasi itu didorong dari bawah, karena suara atau kekuasaan tertinggi di koperasi itu anggota, sanes ketua. Jadi keputusan anggota bermusyawarah dulu 20 orang atau 9 orang. Kalau sekarang saya lebih suka yang 20 orang bertemu, berkumpul bagaimana pentingnya koperasi, dan harus mendapat penyuluhan dulu dari Dinas Koperasi UKM. Karena kalau tidak mendapatkan penyuluhan atau advokasi dari Dinas Koperasi UKM, saya khawatir koperasi berjalan tapi administrasinya tidak berjalan, atau manajemen koperasinya tidak berjalan. Harusnya si A pegang apa, fungsinya si B pegang apa gitu. Harusnya pengawas itu berfungsi seperti apa, pengurus, ketua, bendahara, dan sekretaris itu seperti apa, kemudian si anggota kewajibannya seperti apa. Jadi itu yang harus ada pengetahuan dulu tentang perkoperasian. Kalau ibu ingin membentuk, kami siap untuk diundang untuk memberikan advokasi bagaimana pentingnya koperasi, persyaratan apa yang harus ibu miliki, kemudian koperasi ini usahanya apa, nanti akan sesuai dengan wawancara. Kalau misalnya ibu hanya mau simpan pinjam, tertutup oleh usaha-usaha yang lain. Padahal kata ibu tadi banyak pelaku usaha, banyak yang menghasilkan produk. Kalau usahanya hanya simpan pinjam, itu hanya nyimpan dan pinjam uang. Beda dengan nanti konsumen atau produsen. Kalau ibu mau memasarkan hasil usaha anggotanya, itu apa yang harus dipilih. Kalau ibu menyediakan bahan baku untuk para pelaku usaha anggota koperasi, apa usaha yang akan dipilih. Itu tergantung nanti apa jenis usaha itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau sudah kelihatan di kelompok ibu yang akan mendirikan koperasi itu apa yang sudah berkembangnya, itu ya. Nanti seperti itu, undang kami aja dulu ya. Terima kasih. Baik, semakin seru nih. Nah, di analisis budaya sebetulnya kan ini berubah mindset dulu. Ketika kita alih profesi dari jasa ke ekonomi, bagaimana analisis budaya ketika program ini mau dibikin tematiknya kemudian dilaksanakan di pendidikan dasar. Analisisnya seperti apa kira-kira yang akan nanti dilaksanakan kepada bukan yang sebelum. Maksudnya apa ya Pak? Analisis pengembangan perekonomiannya untuk masa depan para pesilat gitu. Dari sisi budaya, dari sisi kebudayaan tentang pengembangan ini seperti apa? Sebenarnya begini ya, kalau misalnya kaitan dengan ekonomi, memang selama ini yang kita lihat juga bahwa tidak pernah tersemat dalam KTP itu seniman itu sebagai pekerjaan. Betul. Nah, gitu ya. Sehingga buat kami sendiri ini agak kebingungan ketika ditanya jumlah seniman atau budayawan di Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Sementara kalau ketika kita diarahkan ke ekonomi itu akan tersemat di kependudukan lah gitu ya maksudnya. Jadi memang sepakat memang itu satu hal yang tidak terhindarkan ya, bahwa seniman juga butuh hidup gitu ya, seniman juga butuh hidup dan juga memang harus kreatif dalam bisa mengkreatifkan di lingkungan sekitarnya gitu ya, apa-apa yang mungkin sifatnya kearifan lokal lah ya gitu. Kalau di kami di salah satu OPK itu ada yang disebut dengan pengetahuan tradisional gitu ya. Di pengetahuan tradisional itu sebenarnya kan itu ada mencakup juga makanan minuman tradisional. Nah itu nyangkut makanan minuman tradisional itu kita tahu begitu banyak generasi muda itu sekarang sudah tidak kenal dengan makanan-makanan zaman dulu ya. Walaupun sekarang kita bersyukur bahwa bajigur bandrek sudah dikemas sehingga sudah masuk kafe kan sekarang ya. Betul. Itu sudah masuk kafe juga gitu. Wajib cililin juga sekarang variannya sudah lebih banyak gitu ya. Nah terus juga ada pengetahuan
tradisional itu juga kaitan dengan, oh mohon maaf, itu seperti kemarin saya juga dapat itu kemasan ya, punten bebetek, bebetek, yang biasa di dapur dulu mah besek gitu teh, besek untuk bumbu ya, untuk bumbu. Nah sekarang kan sudah dibikin jadi hampers ya, jadi hampers, jadi hantaran, dan ternyata luar biasa gitu. Nah itu membutuhkan kreativitas gitu, sehingga yang tadinya hanya berfungsi di dapur, tidak semua orang lihat, juga orang punya nilainya mungkin berapa sih di dapur mah gitu, hanya tempat bumbu gitu. Tapi sekarang itu dengan dicat gitu ya, dicat, diwarna, terus dikasih kita, dan ternyata luar biasa gitu. Sekarang tuh jadi hampers tuh jadi bergengsi gitu lah untuk nah gitu. Jadi seperti makanan-makanan itu juga, yang makanan bareng-bareng tuh apa yang pakai daun pisang gitu ya. Ngaliwat botram. Nah dulu tuh kan botram ya. Tadinya kita mau botram Bu di sana. Seharian yang kemudian dengan modifikasi ternyata luar biasa gitu. Generasi milenial itu ketika diasah kreativitasnya, barang-barang yang dulunya yang katanya barang-barang kita zaman dulu itu ternyata jadi luar biasa gitu, punya nilai lebih gitu. Nah memang satu paket ya, kalau misalnya pembahasan misalnya padepokan juga harus bisa mandiri secara ekonomi luar biasa gitu ketika itu gitu. Walaupun mungkin kalau dalam kapasitas pekerjaan memang kami yang di bidang budaya dengan yang Ibu Servis itu tentu beda ranah gitu ya, beda ranah bahasannya gitu. Kalau kami kan di pelestariannya gitu. Mungkin kalau secara kasat mata pelestarian, kita melestarikan budaya itu nggak ada uangnya gitu ya. Betul. Nah tapi itulah kenapa sekarang tuh ada pewarisan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu kan nggak ada nilai, tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Karena keluar dari cipta karsa manusia gitu ya. Nah itu seperti yang disebut dengan warisan budaya tak benda. Mungkin bukan masalah materi di situ. Kalau kami menawarkan, ayo kejar kalau bisa mau meong sempur, bisa WBTB, itu sebenarnya bukan orientasinya materi, tapi lebih kepada pengakuan. Ya. Jadi diakui gitu. Nah ketika kita mendapat pengakuan nasional kan luar biasa gitu. Karena tidak bisa diklaim sama orang. Betul. Gitu. Karena kalau sudah mendapatkan pengakuan secara nasional, pirak budaya diantepkan gitu kan, ya diakui mana itu. Tidak iya betul. Cuman jangan itu dulu yang dituju. Itu dulu, tapi ketika kita memperjuangkan sesuatu pengakuan. Ya biar semangat. Ini penonton katanya biar semangat. Memang betul Ibu yang sampaikan katanya bahwa orang seni mah gajihna tidak ada gaji untuk menang duit justru eta. Nah kalau sudah kreatif atau kreatif sareng edukatif oke dapat pengakuan yang betul-betul insya Allah. Tapi jangan jadi tujuan macul erek manem padi tiba-tiba dapat belut. Eta kan bonusna. Bonus yang akan datang adalah padi. Lanjut Bu. Nah itu pula yang sebenarnya kita tuh satu hal yang mungkin belum kita lakukan di tingkat kabupaten gitu ya. Tapi kalau di Kota Bandung sudah ada. Itu anugerah kebudayaan Kota Bandung gitu ya. Nah itu juga itu adalah salah satu apresiasi buat para seniman-seniman yang dengan tidak lelah-lelahnya gitu ya. Terus menghidupkan ekosistem kebudayaan itu tidak hilang. Jadi itu tuh setelah melalui proses panjang, jadi bukan yang karbitan kemudian dianugerahi, tapi ada portofolio, ada rekam jejak gitu yang kemudian akhirnya itu terakui gitu secara nasional, secara publik ya, secara publik gitu. Nah itu pula yang mungkin kurang lebih seperti itulah gitu. Iya, keren Bu. Jadi tetap gini Pak. Jadi ternyata itu tetap nyangkut. Ternyata kan pendidikan di situ karena berbudaya itu tujuannya bukan ke materi,
Tetapi orang budaya itu harus punya materi. Nah, disikapinya itu lebih kepada budaya lagi itu tadi. Budaya zaman dulu bisa menciptakan materi, yaitu tadi ngadamel bandrek itu kan budaya, buhun. Bukan ramuan anu modern. Ramuan buhun, bandrek seperti tadi ngadamel pipiti. Nah, ini kan kalau misalkan hasil karyanya baik, nah ini difasilitasi juga oleh Dinas Koperasi dan UMKM, ternyata hasilnya baik. Orang budaya, jujur, orang budaya, lamun budayanya baik, tertata dengan rapi, maka budaya itu akan menghasilkan nilai ekonomi yang baik. Dan orang budaya walaupun tidak menghasilkan materi saat ini, tetapi bisa hidup, bisa menghidupi kehidupan kita kelak. Asalullah keluar tina budayanya, Bah. Ini masih ada greget yang saat ini belum diakomodir oleh pemerintah. Contohnya begini, di sini berkumpul para pecinta lagu. Dia banyak keluhan, padahal kita ada industri ya, industri musik gitu. Dulu di situ ada produser, sekarang karena alih teknologi, produk itu tidak berjalan kayak CD. Bisa nggak memfasilitasi kalau ada hak intelektual dari seniman yang lebih cepat dan praktis gitu. Sekarang kan Wami gitu kan bertele-tele. Ada nggak tusinya di Disparbun atau di koperasi yang cepat menangani hak intelektual gitu. Ini penting sekali. Karena kalau nggak ada hak intelektual ya gagal gitu. Bisa nggak? Misalkan di sini ada beberapa lagu yang harus itu namanya. Sebenarnya kalau Dinas Koperasi UKM itu sudah kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memfasilitasi para pelaku usaha. Kalau misalnya tadi tentang lagu, mungkin hak cipta ya Pak ya, lebih ke hak ciptanya. Kalau di UMKM-nya lebih ke hak mereknya. Itu kita ada keringanan biaya. Kalau untuk entah kalau untuk pariwisata atau untuk tadi seni, nanti saya tanyakan kembali. Kalau untuk UMKM yang biasanya ke Kementerian Hukum dan HAM itu untuk biayanya lumayan besar, 2,5 juta. Tapi kalau memakai surat keterangan dari Dinas Koperasi UKM itu hanya mengeluarkan biaya 500. Tapi kalau prosesnya memang kita tidak bisa menjamin akan cepat. Kalau proses pengusulan sampai dengan Kementerian Hukum dan HAM itu yang mengurus adalah pelaku usaha. Kami hanya mengeluarkan surat keterangannya. Nah, tapi justru yang mengeluarkan hak mereknya itu, hak atau hakiknya, hak ciptanya itu biasanya sampai 1 tahun lebih. Karena yang diurusi oleh Kementerian Hukum dan HAM itu seluruh Indonesia. Nah, sebaiknya nanti Bapak ada aplikasinya yang bisa masuk ke dalam aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apakah lagu itu sudah ada yang memiliki? Nah, seperti kami kemarin mau mengusulkan wajib sebagai hak merek atau hak cipta dari Cililin. Ternyata sudah ada yang meng-cover. Banyak pelaku usaha, misalnya kami punya para pelaku usaha namanya Nusasari. Itu sudah bagus pemasarannya. Sudah ke seluruh Indonesia lah, penjuru-penjuru Indonesia. Ketika diusulkan untuk hak merek, namanya Nusasari itu sudah ada yang memiliki. Jadi kadang-kadang terbentur, mau diganti namanya ini sudah kadung laku gitu kan, sudah rame di masyarakat bahwa itu namanya Nusasari. Kalau mau ke hakimnya mau dipatenkan juga ternyata sudah ada yang memiliki, akhirnya ya harus ada penambahan bahasa seperti apa. Nah, itu seperti itu. Nanti boleh kita fasilitasi kalau memang misalnya seni itu bisa melalui UMKM. Tapi sebenarnya dari kepariwisata pun ada ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif pun itu seni itu lebih masuk ke salah satu dimensi ataupun garapan di ekonomi kreatif. Dan itu bisa diusulkan untuk hak ciptanya. Itu difasilitasi aja dengan memakai surat keterangan dari dinas terkait. 500 jadinya Pak, dari 2,5 juta. Tenang. Karena saat ini ketika kita mau mengekspor
mengekspos atau meng-up salah satu program, kita kan berkaitan dengan undang-undang IT ya, tidak bisa. Jadi harus punya sendiri. Atur dong Bu informasinya. Mudah-mudahan ini bagian dari solusi kemasan dan pengembangan para seniman yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan ketika dia membuat karyanya sendiri. Karena sampai saat ini terus terang saja di sini dua lembaga yang dibuat, LKP dengan LK. Semenjak berdiri belum pernah ada yang memonitor lembaga itu mau maju ataupun tidak, itu salah satunya. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadi solusi bagaimana karsa masyarakat yang mempunyai produk untuk saling memfasilitasi. Tapi ya itu Pak, kadang-kadang kan lelahnya itu, lelah kita ngurusinnya, tapi insya Allah kalau sudah itu jadi lilah gitu. Alhamdulillah. Ini ada tindak lanjut setelah masyarakat mempunyai karya apa yang disampaikan tadi oleh dari Diskarbun, itu kan luar biasa. Nah ini kan harus ada tindak lanjut ke level yang upami ingat tina prosedur atau penakti kementerian kaitan sekarang peloman ke Luar negeri. Abi menuju eksperimen seras namanya kaitannya sekarang tim abdi teh pada kunjungan ke Polandia dengan jumlah person itu sekitar 10 orang. Nah, jadi anu paling abdol gitunya ulama itu teh ternyata dari lembaga di sana universitas itu mengundang kita itu ada undangan dan dicantumkan nama-namanya. Jadi Iya. 10 orang itu sudah jelas gitu. Ya kan ulah sampai hanya mengundang saja, kita bingung untuk mendeskripsikan undangan itu sahwai untuk dibawa. Ada biasanya pada hayang gitu ya, bawa MR. Gitu. Nah sebaiknya tapi disarankan oleh kementerian seperti itu. Tolong Pak kalau ke sana itu siapa saja yang berangkat dan keahlian apa yang dimiliki orang-orang tersebut. Iya. Sebagai apa? Jadi kita ulah kia nahap-nahap ke diri wes kerjaan orang lain tukang gowong sadupnya tukang gowong bahaya. Iya. Kudu kurang digongkel gitu asal didenda. Nah sebenarnya saat itu Pak upami kaitan sarang itu teh sudah jelas kan meningkatnya gitu. Ya siap. Kang Hari, Pak Mono salah itu teh yang akan dihadapi terus dicantumkan di dengar tukang benang, tukang suling, tukang kacapi, tukang notasi lagu, nah gitu ya disampaikan seperti itu. Mungkin Anda diperjelas lagi lah. Mungkin jantan kalau untuk pengajuan fasilitasi interaksi budaya, khususnya tadi kan ada undangan ke Itali Pak. Jadi kalau ada undangan itu dalam undangan itu harus tertera jelas nama yang diundang. Nama yang diundangnya, terus nanti kegiatan di sana itu seperti apa, apakah akan diadakan kegiatan workshop, festival budaya, atau pameran. Nah nanti ketika proses pengisian di formulir Dana Indonesia itu ada pengisian konsep kegiatan Pak. Jadi nanti kegiatan kita selama di luar negeri itu seperti apa, berapa hari, misalkan jumlah harinya 10 hari. Nah dari hari ke hari itu harus ada kegiatan budaya Pak selama di sana seperti apa kegiatannya. Misalkan di hari pertama itu kegiatan workshop, di hari keduanya itu festival, kemudian di hari-hari berikutnya misalkan bimbingan teknis untuk para wisatawan. Nah nanti dimasukkan ke dalam konsep kegiatan itu gitu. Jadi intinya yang paling utama itu ada surat undangan yang berisikan nama perorangan yang ada di situ. Iya. Baru bisa, karena kan untuk proses visa dan paspornya itu nanti difasilitasi juga dari kementerian. Nah, sip, keren.